untuk di video kali ini aku bakal men-share lagi sama kalian cerita horor aku, tapi kali ini waktu aku masih berada di bangku SMP. Aku SMP di salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di Makassar, dan aku nggak tahu apakah memang di sana terkenal dari dulunya, memang ada storynya atau kayak gimana, aku nggak tahu. Tapi ini yang akan aku ceritakan adalah pengalaman aku selama aku 3 tahun di sana. Jadi aku kayak cuma sampai SMP aja. Jadi di sana tuh kayak sebenarnya ada sampai jenjang sampai SMA gitu. Tapi aku tuh kayak bener-bener udah nggak tahan, bukan karena horornya ya, tapi karena emang aku udah nggak mau pondok sama sekali karena aku selalu kangen sama orang tua. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan tingkat SMA aku di sana. Jadi pas udah kelar SMP, aku keluar dari pesantren dan aku lanjut di salah satu sekolah negeri yang ada di Makassar. Kita langsung aja ke ceritanya. Awal pertama aku merasakan ada hal-hal yang aneh waktu aku di pesantren itu pada saat aku kelas 1 SMP, pas lagi masuknya, tapi bukan kayak malam ini, kayak misalkan malam ini tuh kayak malam pertama aku di pesantren langsung dapat yang horor, enggak sama sekali. Karena waktu malam pertama itu orang tuh rame banget, bahkan ada wali yang bermalam, dan aku tuh waktu itu enggak ada sama sekali. Tapi ada salah satu tantenya temen aku tuh kayak lihat aku nangis tidur sendiri gitu, akhirnya dia datang nemenin aku tidur. Aku lupa siapa namanya, tapi itu adalah tante dari salah satu teman aku yang cukup gokil juga. Awal ceritanya itu malam saya sedang mau tidur, dan itu juga bukan malam Jumat. Saya tidak tahu kalau itu adalah kayak ada malam kliwonnya gitu, tapi saya benar-benar tidak tahu. Jadi malam itu saya capek sekali karena saya baru, waktu itu jadwal saya tuh padat sekali. Jadi kayak dari pagi sampai siang itu saya sekolah, sorenya ada tahassus, jadi kayak apa ya, kayak les-les begitu, kayak les tambahan, les tambahan setelah sekolah. Terus saya pulang ke asrama itu istirahat totalnya itu sudah sholat isya. Jadi waktu itu saya tidur pukul setengah 10-an, itu paling cepat saya tidur setengah 10. Semua lampu yang ada di asrama itu dipadamkan. Biasanya seperti itu kalau misalkan teman-teman asrama saya lagi ribut sekali, terus ibu asrama saya sudah mau tidur, tapi semuanya masih ribut, kayak masih cerita, masih gosip begitu. Akhirnya ibu asrama saya tuh kayak astaga, ribu ini semua. Langsung dia kasih mati lampu dan semua satu asrama mati, lantai 2. Jadi saya di asrama 5 lantai 2, teman-teman. Oke. Setelah itu saya terbangun di kegelapan. Jadi tempat tidur saya itu di dekat jendela. Jadi ini tempat tidur saya, di sini tuh kayak jendela pas. Jadi kayak tempat tidur saya itu rapat di jendela. Nah, jendelanya itu kacanya sudah banyak yang jendelanya tuh kayak yang jendela yang strap begini yang miring-miring, itu sudah banyak sekali jatuh. Sebelum saya di situ juga sebenarnya sudah ada beberapa yang jatuh, selebihnya saya yang jatuhkan tanpa sengaja. Jadi artinya si jendelanya itu sudah bolong. Jadi kayak angin malam masuk kena saya itu kayak saya sudah pasrah, karena lagian juga di sana dari kipas angin. Jadi kalau kayak kena angin malam itu kayak enak saja menurutku. Tapi pada malam itu saya tuh kalau tidur biasanya tangan saya ini kan jendelanya kan di sebelah kanan. Biasanya kalau saya kepanasan saya kasih keluar tangan saya begini. Saya kasih keluar di jendela. Malam itu tangan saya ditarik. Saya kira teman saya. Saya bangun, tapi setengah sadar. Saya bangun, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa, dan lorong asrama sangat gelap.
Jadi kayak cuman lampu dari cahaya trotoar yang ada di depan asrama saya, dari situ saja ada cahaya. Tapi di lorong asrama saya, apalagi di kamar saya, itu sangat gelap. Tapi di situ saya tidak berpikir aneh-aneh, saya tidak berpikir bahwa itu sosok atau apa. Saya masih berpikir positif kalau mungkin saya yang mendorong badan sehingga kayak saya merasa tangan saya ini ditarik. Oke, saya lanjutkan tidur. 10 menit sebelum ibu asrama saya membangunkan kami untuk sholat tahajud di masjid, itu terulang lagi guys. Jadi tangan saya ditarik lagi, dan disitu saya lihat, saya lupa ingat, sepertinya kayak ada anak-anak atau perempuan sudah tarik tangan saya, dia langsung kayak lari, kayak cepat sekali, kayak aduh, saya kalau ingat itu kayak mungkin besar-besarnya tuh kayak Annabelle mungkin ya, kecil, tapi kok dia bisa sampai tangan saya seperti itu. Oke, di situ itu adalah pengalaman pertama saya, dan saya melihat dia lari sangat cepat, kayak flash gitu, kayak gitu. Terus saya benar-benar tidak mau mengikuti dia karena saya sudah tahu itu bukan manusia. Tapi saya coba untuk tenang dan saya coba untuk tutup mata, istighfar. Tidak lama ibu asrama saya menyalakan lampu, semua dia dan membangunkan kami untuk sholat tahajud atau sholat lail ya. Oke, next, pengalaman kedua saya. Waktu saya pesantren itu saya suka menulis cerpen, cerita-cerita pendek seperti itu, cerita-cerita pendek remaja yang tentang anak sekolah, terus dia bla bla bla, kayak FTV begitu. Saya suka sekali dulu bikin cerpen, sampai digilir-gilir sama teman, bukunya sampai hilang. Nah, pada malam itu kebetulan saya benar-benar tidak bisa tidur. Dan tempat tongkrongan saya memang biasanya di tangga asrama, tapi saya memang tidak pernah sampai semalam itu. Jadi suatu kejadian, saya lagi menulis di tangga sendiri. Awalnya saya sendiri ya, saya menulis, terus sahabat saya datang, terus nanya, kenapa kau belum tidur? Ini sudah jam berapa nih? Gitu. Saya bilang, nggak bisa tidur, ini juga lagi tulis kayak cerpen lanjutan yang kemarin begitu. Terus sahabat saya temani saya untuk duduk di samping saya menemani saya menulis, tapi saya benar-benar tidak meminta dia untuk menemani saya ya. Tapi karena dia kayak nggak bisa tidur juga, pengen curhat juga, ya sudah, jadi kayak kita ngobrol-ngobrol. Tidak lama ada suara perempuan menangis. Awalnya suaranya kecil sekali, terus lama-lama semakin saya ngobrol gini. Awal saya dengar suara itu, sebenarnya saya sudah sadar kalau itu adalah bukan manusia. Sumpah merinding, ya Allah. Oke. Ini saya record setelah sholat tarawih ya. Jadi saya pertama dengar suaranya kecil sekali dan saya sudah yakin ia bukan manusia. Tapi saya coba lawan. Saya bilang, kita ini manusia, pasti kita bisa lawan, seperti itu. Saya ngobrol sama teman saya tuh kayak suara saya kayak saya kasih tambah besar begitu, kayak, wih masa, wih jadi bagaimana nih? Terus semakin saya besarkan suara saya, suaranya juga semakin besar. Jadi dia tuh kayak tidak mau dikalah begitu suaranya. Jadi kayak saya semakin besar suaraku, dia juga semakin besar suaranya. Dan akhirnya sahabat saya menyadari itu. Dia bilang, jangan ribut, ada orang menangis. Terus saya coba bilang, oh bisa dengar konda gitu. Terus tidak lama, kalian tahu suaranya itu persis ada di tengah-tengah saya dan sahabat saya. Dia seperti duduk di celah-celah saya dan teman saya. Jadi kayak saya, teman saya di sana. Jadi dia kayak seolah-olah kayak di tengah-tengah. Tapi katanya kalau semakin jauh suaranya
berarti dia semakin dekat suaranya, berarti dia semakin jauh. Saya tidak tahu, terserah dia mau jauh atau tidak, tapi malam itu creepy sekali karena teman saya sangat penakut sama yang seperti itu. Jujur saya juga, tapi setelah kebiasaan, memang dari kecil sudah biasa lihat, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu selama mereka tidak mewujudkan wujudnya, memperlihatkan wujudnya maksudnya. Dan setelah suaranya semakin besar itu, sahabat saya coba untuk memegang tangan saya, terus dia kayak pelototin saya, kayak 1, 2, 3. Saya ditarik sama dia lari menuju kamarnya, terus dia bilang, malam ini kamu tidur sama saya, kayak begitu. Terus saya bilang, oh, terus pas lagi kayak baring-baring, dia kayak tanya, betulan tadi itu kah? Saya bilang, nggak usah dibahas, jujur, karena kita tidak tahu sosoknya ada di mana. Siapa tahu sosoknya ikuti kita ke tempat tidur, kita tidak tahu sama sekali. Jadi saya coba untuk meredupkan pembicaraan itu. Oke, story selanjutnya itu hari itu saya kelas 2 SMP. Saya kelas 2 SMP. Waktu itu jadi di pesantren saya itu ada jadwal pembuatan mading gede sekali yang kayak papan tulis. Jadi itu kayak tugas per kelas. Jadi kita misalkan kalau gilirannya kelasku itu kayak langsung kayak begadang begitu di kelas, kayak bikin itu mading, besoknya sudah harus terpajang di ruang informasi seperti itu. Malam itu saya memang ditugaskan untuk membeli perlengkapan seperti double tip, plester, lem, dan lain-lain. Tapi menurut saya, jadi sebenarnya saya beli double tipnya itu lebih karena teman-temanku itu listnya itu kayak cuman beli 3 double tip, jadi saya beli 5 double tip, jadi 2-nya itu kayak untuk saya pakai pribadi begitu. Jadi malam itu double tipnya habis di kelas karena plesternya habis duluan. Saya nggak tahu teman-teman saya apakah itu plester, jadi habis plester, dan itu jam 12 teng, dan itu bukan malam Jumat ya teman-teman, ingat itu bukan malam Jumat. Jadi saya dengan PD-nya, oh ya udah, saya ke kamar paling pergi ambil dulu ke asrama. Jadi jarak dari asramaku itu ke dari kelas itu ke asrama cukup jauh sekali. Jadi kayak, tapi saya beranikan diri karena saya rasa memang tidak akan ada terjadi apa-apa seperti itu. Nah, pas saya mau keluar kelas, ternyata ketua kelas saya itu kayak marah gitu, kenapa saya pergi sendiri, harus ada yang temani. Terus saya bilang enggak usah, saya bisa lari begitu. Terus dia bilang jangan bahaya. Jadi akhirnya saya ajaklah 2 teman saya, bukan teman kamar saya, bukan teman asrama saya, tapi saya beda asrama tapi satu kelas. Dan yang dua-duanya ini adalah penakut sangat ya. Penakut sangat. Jadi waktu itu saya jalan, mereka tuh kayak, saya jalan duluan, mereka 2 orang tuh di belakang kayak lihat-lihatku di belakang kayak begitu. Terus saya kayak, semakin kau begitu, semakin mereka tuh senang begitu, karena oh ada yang takut, ini waktunya nih mengganggu mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa sebelum saya melewati masjid. Jadi di kelas untuk menuju ke sekolah kami itu harus lewati masjid dulu teman-teman, karena masjid itu ada di tengah-tengah. Jadi waktu itu saya mau lewat gerbang depan, jadi kayak gerbang informasi, ruang informasi. Saya mau lewat situ, akhirnya saya jalan duluan karena teman-teman saya tidak berani untuk jalan duluan ke situ. Dan saya melihat ada sosok, saya tidak tahu itu manusia atau bukan ya teman-teman, cuman hanya Allah yang tahu lah. Pokoknya waktu itu saya jalan duluan, saya lihat ada, anggaplah itu orang ya, ada orang yang menggunakan mukena putih, bersih dan bersinar. Itu sumpah, itu sudah bersih, maksudnya itu mukenanya kayak bersih, yang kayak mukena baru sekali.
dan bercahaya. Padahal dia ada di dalam kegelapan masjid. Tapi dia sebenarnya dekat pintu masuk masjid. Jadi kayak di masjid saya itu kayak di luarnya ada lampu kecil-kecil, itu kayak untuk menerangi di pinggir masjid saja. Itu pun sudah agak mulai redup. Dan saya lihat orang itu kayak seperti mengaji, karena dia begini. Saya lihat dia dari belakang ya, bukan dari depan, dari belakang. Terus dia agak tunduk kayak gini, pakai mukena panjang, mukena warna putih, dan itu bersinar, istilahnya bersinar begitu ininya, mukenanya. Terus tidak lama saya jalan-jalan, saya penasaran begitu, saya mau pastikan apakah itu manusia apa bukan. Jadi saya coba jalan pelan-pelan. Teman saya menyadari bahwa saya penasaran dengan satu hal yang ada di sana, tapi jujur teman saya tidak melihat sosok itu. Karena pas adik saya takut kelihatan. Jadi pas saya mendekati masjid, saya ingin memastikan saja apakah itu manusia apa bukan. Pas saya mulai mendekat, sosok itu mulai berbalik perlahan seperti begini. Jujur, setengah balikannya saja saya tidak melihat ada batang hidung. Saya tidak melihat ada batang hidung, guys. Padahal itu kepalanya sudah setengah balik. Jadi kayak mau full, mungkin saya nggak tahu apakah saya akan pingsan atau apa, tapi saya masih positive thinking. Oh, mungkin itu ustazah yang lagi mengaji di masjid. Tapi logikanya juga, dia membaca Al-Quran membelakangi cahaya. Apakah itu bisa? Saya tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi ini saya menceritakan saja apa yang saya lihat dulu. Oh ya, pada saat saya mulai mendekat dan saya sudah melihat sosoknya setengah dan saya tidak melihat apapun, teman saya langsung tarik saya. Sini. Oh, kok apa di situ? Terus saya bilang, weh, astaga, itu mau kak lihat siapa itu mengaji di belakangi cahaya, nggak bisa baca itu. Terus teman saya bilang, weh, jangan kok dulu kasih horor, kasihan. Tidak ada apapun di situ, tidak ada orang, tidak ada benda apapun, tidak ada. Itu cuma pintu masjid yang gelap gulita. Terus saya mulai mengerti, oh ya mungkin itu bukan manusia. Pas saya ngomong kayak, tapi tadi mami balik sama saya begitu. Terus teman saya langsung lari, tinggalkan saya sendiri di situ karena dia takut sekali dengar penjelasan saya. Jadi langsung lari ke asrama saya. Jadi pas di asrama tuh kayak kita pulang betul-betul kayak saya di tengah. Jadi teman saya tuh kayak kanan kiri kayak cepet gini, cepet. Nah, ini pengalaman saya yang terakhir, guys. Jadi waktu saya pergi les sore atau tahasus, hari itu saya melewati masjid. Jadi bukan masjid yang jalan masjid yang saya lewati itu bukan jalur saya waktu saya melihat sosok perempuan bermukenah, itu bukan. Jadi di sebelah kanannya, di situ saya melihat ada sosok bapak-bapak sangat tinggi. Saya tidak tahu tingginya itu hampir 2 meter mungkin. Saya ingat sekali, bapak itu kurus sekali. Terus dia lagi sholat di tengah-tengah masjid. Jadi kayak di masjid, di sini kan mimbar, terus dia ambil di tengah-tengah. Padahal dia bisa di depan kan, tapi saya nggak tahu kenapa bisa dia ada di tengah. Saya lihat dia kayak Allahu Akbar. Saya nggak dengar ya, cuman kayak lihat gerakannya saja, kayak dia baru ruku, terus dia bangun dari ruku. Tapi saya memang tidak lihat dia sujud. Jadi saya lihat dia ruku, terus dia bangun dari ruku. Udah, saya bilang, karena saya lagi buru-buru, karena saya sudah terlambat tahasus, jadi saya buru-buru, cepat. Terus saya cerita sama teman saya,
masa tadi di masjid tuh ada kulihat bapak tingginya, udah tuh orang tuanya kelas berapa itu. Terus teman saya bilang, di masjid mana? Ih, di masjid tak, itu yang di depan dekat mimbar. Terus temanku bilang, weh, sadar Joko. Apa weh? Sadar Joko kalau itu masjid lagi direnovasi. Saya baru ingat, detik itu saya baru ingat kalau masjid saya lagi direnovasi. Dan saya membuktikan apa yang saya lihat tadi. Jadi saya kayak cepet-cepet jalan. Terus teman saya bilang, ih, lu kemana sih? Ada yang mau saya pastikan. Jadi ternyata pas saya sampai di masjid guys, saya lihat di tempat bapak tadi yang saya lihat itu lagi ruku dan bangun dari rukunya, di situ adalah tempat mimbar, persis di tempat bapak itu sholat. Sumpah saya nggak bohong, saya lihat sosok bapak-bapak kurus pakai kemeja coklat kotak-kotak lagi ruku dan bangun dari ruku. Saya tidak bohong, betul-betul saya yang kayak, saya saja kayak masih mikir sampai di kelas kayak, itu bapak-bapak tinggi sekali, kayaknya hampir 2 meter begitu tingginya. Dan ternyata itu adalah mimbar ceramah. Dan di situ banyak sekali puing-puing tehel dan batu-batu bata, karena masjid saya sedang direnovasi guys. Jadi saya kayak berpikir, apakah memang saya salah lihat? Kalau memang saya salah lihat, kenapa saya lihat bapak itu bangun dari rukunya? Dan saya lihat bapak itu kayak khusyuk sekali sholatnya, kayak lambat sekali, kayak dia tuh ruku terus kayak gitu guys. Jadi kayak dia agak lama begitu. Tapi saya kayak biasalah, saya lihat pembesuk lain juga sholatnya kayak begitu. Tapi ternyata itu mimbar guys, itu mimbar. Dan teman saya langsung merinding sekujur tubuhnya. Dia langsung tarik saya karena waktu saya pulang kasus itu memang sudah hampir masuk waktu maghrib, sudah hampir azan. Jadi teman saya langsung kayak buru-buru, cepet, kita nggak boleh di sini. Teman saya tuh parno sekali karena saya sudah berapa kali merasakan hal-hal aneh terus sama dia begitu. Oke guys, jadi cukup dulu videoku kali ini. Itulah tadi video kisah-kisah horor aku, pengalaman horor aku waktu SMP. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Kalau misalkan kalian punya cerita yang sama atau kalian mau share pengalaman kalian juga, sisa komen di bawah. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke guys, thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.